Haleluya. Dan di bahasan yang pertama dalam serial Paskah saya mengangkat topik atau saya mengangkat judul dibeli oleh darah. Iya kan? Kita mesti mengerti bahwa hidup kita sudah dibeli oleh darah Kristus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Agar apa? Agar kita menyadari bahwa kematian Kristus bukan sembarangan. Melainkan bentuk penyerahan atau ambil alih atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita mesti mengerti dan kita mesti sadari bahwa hidup saya ini gak boleh main-main lagi. Saya harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa? Karena dibelinya bukan dengan barang yang fana, tetapi dibeli oleh darah anak domba Allah. Kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat 19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus. Saudara, kalau saudara hidupnya sudah ditebus berarti berpindah tangan. Saudara menggadaikan emas ke si A. Maka ketika saudara ada uang, maka saudara menebus kembali. Saat itu emas saudara berpindah, yang tadinya ada di tangan orang lain karena saudara digadaikan emas itu, sekarang berpindah ke tangan saudara. Kenapa? Karena sudah ditebus. Itu sebabnya firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk dapat ditebus maka pribadi yang menebus harus bebas dari dosa. Dan itu hanya didapati oleh di dalam diri Yesus, saudaraku. Itu sebabnya nanti Jumat Agung saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang kita mesti mengerti juga. Saya beri tema, datang untuk mati. Karena memang Yesus Kristus datang untuk mati. Jadi kalau saudara dapat bully atau dapat sindiran, masa Tuhannya orang Kristen mati? Loh, memang dia datang untuk mati. Saudara terpesona atau nggak mau ngomong amin? Atau masih setengah-setengah ngantuk? Yesus datang memang untuk mati. Karena itu job desk-nya, itu tugasnya. Kenapa? Karena tanpa kematian kita masih hidup dalam dosa. Sesimpel itu. Jadi kalau ada orang bilang masa Tuhan orang Kristen mati, ya justru karena dia mati saya diselamatkan. Karena dia mati saya pasti masuk surga. Karena itu dia perlu mati. Sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk penukaran, saudaraku. Ditebus. Bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dibeli oleh darah itu. Kita ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya kenapa Yesus perlu mati. Karena harus ada darah yang tertumpah. Tanpa darah tidak ada penebusan. Coba lihat dalam Imamat 17. Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Imamat pasal 17 ayat 11 bilang begini. Perhatikan firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Jadi darah itu harus ada, harus tertumpah untuk mengadakan apa? Pendamaian. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan apa?
Itu sebabnya kenapa perlu ada darah yang tertumpah. Dan gak bisa manusia diselamatkan dengan darah domba, gak bisa diselamatkan dengan darah hewan. Itu sebabnya Yesus perlu datang. Untuk berkorban bagi saudara dan saya, membeli saudara dan saya dengan darahnya. Makanya Yesus marah sekali ketika Petrus bilang, oh guru, jangan sampai hal itu terjadi. Kirain Petrus, Yesus bakal bela. Wah, terima kasih Petrus, kamu sudah membela saya. Enggak. Yesus tengking justru, nyala kau iblis. Kaget juga, kirain dibela, tiba-tiba dibilang iblis. Karena memang tujuan Yesus datang untuk berkorban. Jadi kalau ada yang menghalangi jalan dia, ya Yesus marah lah. Karena memang tujuannya menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi memang harus ada darah yang tertumpah. Harus dibeli oleh darah. Selanjutnya Ibrani pasal 9 ayat 2. Ibrani pasal 9 ayat kedua bilang begini. Dan hampir Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Jadi semua disucikan itu dengan darah. Ketika Imam Harun ditahbiskan dengan jubahnya, maka jubah itu harus dipercikan darah. Untuk apa? Untuk dikuduskan, ditahirkan, dilayakkan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, perhatikan kata-kata ini, tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan hanya terdapat ketika ada orang yang pribadi yang berkorban dengan darahnya, yang tak bercacat celah itu, dan kita mengakuinya sebagai Allah yang menyelamatkan kita. Engkau diselamatkan. Makanya saya dengar suatu kali di TikTok, ada orang tanya gini, kalau Tuhan yang baik, kenapa dia menciptakan neraka buat manusia? Sederhana jawabannya. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Tuhan tidak pernah membawa manusia masuk ke dalam neraka. Karena manusia sejatinya memang sedang berjalan menuju neraka. Tapi dia ciptakan, dia buat pribadi yang memang bisa menyelamatkan, yaitu dirinya sendiri. Dicontohkan seperti ini dalam, engkau sedang ada dalam perahu yang besar, kapal yang besar. Tiba-tiba kapal itu bocor. Di dalam kapal yang besar itu ada sekoci-sekoci yang kecil. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau diam di kapal itu, engkau masuk dalam sekoci yang kecil itu untuk menyelamatkan diri. Tentu kita akan memilih masuk untuk dalam sekoci itu untuk menyelamatkan diri. Sama seperti itu, manusia sejatinya sedang menuju jalan neraka. Yesus datang untuk menyelamatkan, menawarkan korban keselamatan. Mau enggak engkau datang sama saya? Engkau datang, engkau diselamatkan, engkau datang, engkau memang berjalan menuju neraka. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tujuannya. Yesus datang untuk kasih jalan keluar. Kasih sekoci untuk selamatkan diri. Tapi banyak manusia lebih memilih diam di dalam kapal yang besar sambil berjalan menuju ke dalam tenggelam. Padahal sekoci sudah ada. Seharusnya dia berjalan menuju sekoci untuk selamat. Sekoci itu adalah Yesus. Tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Matius pasal 26 ayat 28. Ini perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Matius pasal 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus tidak bilang ditumpahkan hanya khusus untuk orang Kristen. No.
Darah ini ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukan buat orang Kristen. Tetapi buat semua orang yang merasa membutuhkan pengampunan. Kalau engkau tidak mau diampuni, ya udah nggak usah. Karena Yesus tidak pernah menciptakan kekristenan. Yesus menyelamatkan manusia berdosa, itu tugasnya. Itu pun kalau ada manusia yang mau datang kepadanya. Kalau dia nggak mau datang kepada Yesus, nggak pernah maksa. Karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih apa yang dia pikir dia benar. Kalau dia mau selamatkan, dia perlu Yesus. Tapi kalau dia mau berjalan menuju neraka, silakan. Yesus bilang, inilah darahku. Darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi seharusnya kita menyadari ketika pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Tugas Yesus untuk mengadakan perdamaian melalui darah yang tertumpah sudah selesai. Sekarang bagian manusianya mau gak datang sama Yesus? Mau gak datang kepada sekoci itu? Engkau datang masuk ke dalam sekoci itu dan engkau berjalan. Kau diselamatkan dari kapal yang tenggelam. Dan itu keputusanmu. Bagian Yesus selesai ketika dia tadi kayu salib. Dia bilang sudah selesai. Pengorbananku sudah selesai. Sekarang bagianmu mau gak datang kepadaku? Ketika engkau datang, kau diselamatkan. Engkau sudah dibeli pada saat engkau datang kepada dia. Berpindah dari maut kepada hidup. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Coba buka Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama 3-4. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku simple. Kau mau terima keselamatan, kau cukup datang sama Yesus. Kau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan, engkau diselamatkan. Berarti engkau sudah masuk dalam sekocinya. Kau tidak lagi berada dalam perahu yang besar. Kapal yang besar yang sudah tenggelam. Tapi engkau sudah mengambil keputusan untuk datang ke sekoci itu. Engkau sudah diselamatkan. Itulah darah yang membeli saudara dan saya. Yang akhirnya kita menyadari ketika saya sudah dibeli oleh darah, maka apa tindak lanjut saya sebagai orang yang sudah dibeli? Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Sebagai orang-orang yang sudah dibeli oleh darah Yesus, yang pertama yang harus kita mengerti. Saudara dan saya, ketika kita sudah dibeli, kita kehilangan hak. Sama-sama bilang sama saya kehilangan hak. Engkau gak punya hak lagi. Ketika engkau mengambil keputusan. Karena begini saudara. Ketika seorang budak dibeli oleh tuannya. Maka hidup budak itu milik sang tuan. Lo mau buat apa sama budak itu terserah tuan. Itu digambarkan seperti itu. Ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Makanya Yesus bilang begini kan. Barang siapa mau mengikut aku. Ia harus sangkal diri. Ia harus pikul salib. Dan mengikut aku setiap hari. Sangkal diri, pikul salib. Engkau kehilangan hak. Yang engkau harus lakukan hanyalah kewajibanmu sebagai hamba. Kewajibanmu sebagai hamba. Kewajibanmu sebagai hamba. Oh berarti gak enak dong pendeta ikut Yesus, saya kehilangan hak. Nanti dulu. Maksudnya kehilangan hak seperti apa? Hakmu ada di dalam tangan Tuhan. Lihat dalam firman Tuhan, Yesaya 49 ayat yang keempat. Yesaya pasal 49 ayat yang keempat.
Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Dikatakan selanjutnya apa? Namun hakku, sama-sama bilang sama saya, hak saya terjamin pada Tuhan. Dan upahku pada Allahku. Tahu nggak maksudnya kenapa hak saya terjamin pada Tuhan? Karena engkau hamba Tuhan. Hidupmu sudah dibeli oleh darah dan hidupmu milik Tuhan. Makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Tapi pada kenyataannya lebih banyak yang lukis suka-sukanya saya. Daripada suka-sukanya Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan pembalasan bukan milik kamu. Itu milik aku. Why? Karena hakmu ada padaku, kata Tuhan. Orang jahatin kita, orang fitnah kita, orang ngerugiin kita nggak bisa membalas. Kenapa? Hak membalas kita ada di tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang turun tangan, enakan mana lu diam Tuhan turun tangan atau lu yang kerja? Jujur. Mendingan gini, saudara, kita nggak usah ngotorin tangan kita gitu untuk buat jahat. Karena kita tahu pembelaan kita datang dari Tuhan, promosi kita datangnya dari Tuhan. Itulah disebut kenapa hak saya ada dalam tangan Tuhan. Saya nggak punya hak lagi. Hak saya jadi milik Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya, seluruh aspek kehidupan saya sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi hak membalas dendam itu nggak boleh. Itu udah miliknya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini dalam Lukas 17 ayat 10. Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian juga kamu, kata Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita nih hamba-hamba yang harus mengikuti apa yang Yesus suruh, itu aja. Karena bagianmu, hakmu nanti ada dalam tangan Tuhan. Tuhan gak akan pernah berhutang. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan gak pernah berhutang buat kamu. Tuhan gak pernah berhutang buat kamu. Udah? Bilang lagi sama yang tadi, walaupun kamu sering hutang sama saya. Tuhan bukan Tuhan yang berhutang, saudara. Dia Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Dia Tuhan yang menepati setiap apa yang menjadi kebenaran dan hak yang memang layak engkau terima. Tuhan akan berikan. Tuhan yang menjamin kok hidup kita. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4 bilang begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Dengan apa? Soal-soal penghidupannya. Kenapa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Kalau ada prajurit diutus ke Timur Tengah, prajurit nggak bisa bilang maaf komandan. Nggak ada kata maaf. Siap. Cuman kata apa? Siap. Walaupun dia tidak. Karena kehilangan hak. Kenapa kehilangan hak? Karena hak saya udah ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi keperluan saya, apa yang menjadi kebutuhan saya, semua ada di tanggung Tuhan. Itu kalau engkau mau menyadari hidupmu sudah dibeli oleh darah. Ya, jadi yang pertama sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa hidupnya sudah dibeli dengan darah Yesus, maka yang harus kita mengerti, kita sudah tidak lagi memiliki hak. Apapun itu, yang namanya hakmu, kau nggak punya. Kau harus sadar supaya engkau tahu bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Hak-hakmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan, dan Tuhan yang mengadakannya bagimu. Yang kedua, seorang yang hidupnya sudah dibeli oleh darah Yesus,
maka seluruh hidupnya itu menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Bukan lagi miliknya. Makanya Rasul Paulus tahu betul, dia bilang hidupku yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seluruh aspek kehidupan kita apa? Menjadi milik kepunyaan. Berarti kita ada untuk apa? Ya untuk satu hal, memuliakan nama Tuhan. Engkau bekerja, engkau berbisnis, engkau melakukan segala sesuatu, tujuannya satu. Supaya engkau memuliakan nama Tuhan, sesimpel itu. Makanya Rasul Paulus juga katakan, apapun juga yang kamu kerjakan dan kamu minta. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Hidup kita sudah dibeli. Orang yang hidupnya sudah dibeli harus sadar hidupnya milik kepunyaan Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Yohanes pasal pertama ayat 11 dan 12 bilang begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Kenapa? Karena tidak tahu kebenaran. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Manusia adalah milik kepunyaannya. Tetapi karena dosa manusia sudah jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus datang kembali ke dunia, dia datang mencari milik kepunyaannya. Tetapi apa yang terjadi? Milik kepunyaannya mereject dia, menolak dia. Kamu siapa? Makanya ada peristiwa khusus, ada anugerah khusus buat orang-orang yang menerimanya dia kembali. Di ayat yang ke-12. Ayat 12 bilang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Kenapa? Karena mereka berjalan dalam kegelapan. Terang itu datang, kegelapan menyingkir. Gak mau datang sama terang, karena takut perbuatan-perbuatannya terlihat dalam terang. Itu sebabnya terang itu dimusuhi. Karena memang gak ada yang mau datang kepada terang. Gak mau mengakui dia sebagai milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang yang percaya kepadanya diberikan anugerah. Sebagai anak-anak Allah yang percaya dalam namanya. Akhirnya apa? Kita dikembalikan pada posisi sebagai milik kepunyaannya. Tadinya kita sudah jauh dalam dosa, jatuh dalam dosa, tidak lagi mengerti bahwa saya adalah orang di luar kasih karunia. Tetapi Yesus datang, kita datang kembali kepada Yesus, maka saat itu kita kembali menjadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Pada saat apa? Pada saat engkau sudah dibeli. Pada saat engkau sudah dibeli oleh darah dan engkau menyadari hidupku menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sebagai pribadi yang mengerti milik kepunyaan, engkau gak usah takut, gak usah khawatir akan hari esok. Hari depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang jamin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan jamin masa depan saya. Tuhan jamin hari depan saya. Amin. Yes. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28 bilang begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku, kata Tuhan Yesus, mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal, apa dibilang? Kepada mereka. Siapa mereka? Domba-dombanya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka mudah-mudahan tidak binasa. Mereka apa? Yes. Dan aku memberikan hidup kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Itu jaminan buat orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan perhatikan saudaraku, seorang pun tidak ada yang bisa merebut mereka. Dari tangan siapa?
Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gak ada satu pribadi pun yang bisa mengambil saudara dan saya dari tangan Tuhan Yesus. Yang bisa merebut kita cuma satu, diri kita sendiri. Kita keluar dari tangan Tuhan Yesus. Karena harta kita tinggalkan Tuhan Yesus, karena pasangan hidup kita tinggalkan Tuhan Yesus, karena kedudukan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Itu bisa. Tetapi kalau ada yang merebut dia dari Yesus, gak ada. Gak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan Yesus. Ini jaminan dan ini perkataan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan Yesus. Itu pegang. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh saya sebagai milik kepunyaannya Tuhan, tidak ada yang bisa merebut saya dari tangan Tuhan. Kesusahankah, kata Rasul Paulus, kelaparankah, pedangkah, ketelanjangankah, tidak ada yang bisa merebut saya dari kasih Kristus dalam hidup saya. Enggak ada. Yang bisa membuat kita keluar hanyalah diri kita sendiri. Dan pergi meninggalkan Yesus. Jadi yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibeli oleh darahnya, maka hidup kita menjadi milik kepunyaan sang pembeli. Ya, sah. Dan itu dimeteraikan oleh darah saudaraku. Saudara bukan lagi milik dunia ini, tapi saudara milik Kristus. Saudara milik Kristus. Dan kalau saudara milik Kristus, maka ada apa masalah pun, Kristus yang akan turun tangan dalam hidup saudara. Karena dia berjalan di depan kita. Alkitab katakan selama Tuhan berjalan di depan kita, segala masalah, segala pergumulan, bahkan orang-orang jahat dalam hidup kita, ketemunya bukan sama kita, ketemunya sama Tuhan dulu di depan. Ketemunya sama Tuhan dulu di depan, kalau ada apa-apa. Kalau memang Tuhan lihat izinkan itu baik buat kita, Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan lihat kita nggak kuat, dia tidak akan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pastikan kau mengerti akan hal ini. Selama kau mengerti hidupmu sudah dibeli oleh darah anak domba Allah. Maka engkau mesti tahu, hidupmu, masa depanmu, masa mudamu, itu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan Yesus hidup saudara dan saya. Yang ketiga, seorang yang hidupnya sudah dibeli oleh darah Yesus, maka yang pertama dia sudah tidak lagi memiliki hak atau kehilangan haknya. Yang kedua, hidupnya menjadi milik kepunyaan Kristus. Dan yang ketiga, seorang yang hidupnya sudah dibeli oleh darah Kristus, jangan kembali lagi dalam hidup yang lama. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Kalau hidup kita sudah dibeli, jangan balik lagi ke dalam dosa-dosa yang lama dong. Pelanggaran-pelanggaran kita, kekurangan-kekurangan kita, kelakuan-kelakuan jahat kita, jangan balik lagi. 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Saudara lihat ya, orang yang udah datang sama Yesus nih, terus dia pergi meninggalkan Yesus, hidupnya itu lebih parah. Hidupnya itu lebih hancur dari sebelumnya. Karena rumah yang kosong itu kalau tidak ditinggalkan, dia akan datang kembali, setan bawa 7 yang sama. Sehingga yang menempatinya bukan 1 setan lagi, tetapi 7. Semakin terpuruk, semakin hancur, semakin terpuruk, semakin hancur. Kenapa? Karena sudah pergi datang, sudah mengalami kebaikan Tuhan, terus dia balik lagi saudara. Ke dalam perbuatan-perbuatan jahat dia udah tahu kebenaran. Tapi dia gak mau berubah. Dia kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan jahat. Alkitab katakan keadaannya akan semakin buruk. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22 ini yang ngeri saudara. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Apa dibilang?
Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali lagi kepada kubangannya. Saudara, jangan punya kelakuan seperti ini. Cukuplah ini kita konsumsi, jangan dilakukan. Ya, biarlah anjing dan babi ini kita makan. Tapi jangan jadi kelakuan. Bilang kanan kiri, cukup jadi lauk pauk. Jangan jadi kelakuannya. Wah, itu ngeri, saudara. Orang yang sudah bertobat tapi berbalik lagi seperti ini kelakuan. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, babi kembali lagi main kubangan. Keadaannya semakin parah. Jadi orang yang sudah dibeli oleh darah, jangan kembali lagi. Karena engkau sudah dibeli. Jangan sampai hidupmu dipermainkan. Ada banyak orang pergi meninggalkan Yesus cuma hal-hal sepele kok. Cuma hal-hal sepele. Terus pergi meninggalkan Yesus. Ya cocoklah ini 2 Petrus 2 ayat 22 ini. Jangan sampai kita pergi meninggalkan Yesus gara-gara hal-hal sepele, saudara. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan hidup kita sekarang menjadi milik kepunyaannya. Ya, yang keempat, yang terakhir. Karena hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Oleh darah Yesus. Maka jaminannya buat setiap kita, maka tidak ada lagi penghukuman buat orang-orang yang hidupnya sudah dibeli oleh darah Kristus. Roma pasal 8, ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua. Roma pasal 8, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam, selama saudara dan saya tinggal dalam Kristus Yesus. Enggak ada penghukuman. Tapi jangan sampai engkau keluar dari Yesus Kristus, ya lu selesai. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus Yesus. Kenapa sih kok nggak ada penghukuman dalam Kristus? Karena saudara dan saya hidupnya sudah dibayar. Digantikan oleh pengorbanan Kristus, oleh darah Yesus. Itu ditukar. Jadi yang harusnya kutuk itu menimpa kita, yang harusnya kutuk karena dosa-dosa keturunan, pelanggaran-pelanggaran kita harusnya ditimpakan kepada kita, ditukar sama Yesus. Yesus bilang, sini biar aku yang tanggung. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Sehingga ketika Allah melihat kita, dia bukan lagi melihat saudara dan saya. Dia lihat pengorbanan Yesus. Selesai. Kita kalau sadar akan hal ini, kita malu kalau sampai kita jatuh lagi dalam dosa. Malu, saudara. Masa saya mengkhianati Yesus? Dia udah mati buat saya, berkorban buat saya. Masa saya mengecewakan dia? Cuma hal-hal sepele lagi. Tidak ada lagi penghukuman selama engkau tinggal dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus menjaminkan surga buat saudara dan saya. Kenapa? Karena tidak ada penghukuman buat orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ayat terakhir Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini membuktikan dalam Yesus tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena sudah ada pertukaran. Hidup saudara bukan milik saudara lagi ketika saudara tahu bahwa saudara sudah dibeli dengan darah Yesus. Setiap hakmu itu sudah diambil alih sama Tuanmu. Ketika engkau sadar bahwa engkau sudah dibeli oleh darah Yesus. Jadi biarlah pembelaan itu datang dari Tuhan. Gak usah bela diri. Gak usah. Pembelaanmu datang dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datang dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kau apa yang menjadi hakmu. Hakmu akan seperti siang, firman Tuhan katakan. Seperti terang, terlihat. Pastikan setiap kita mengerti akan hal ini. Kenapa? Ketika kita dibeli oleh darah, maka saat itu juga hidupmu diambil alih oleh Tuhan. Bukan cuma pada saat engkau hidup, tetapi dia juga menyediakan tempat yang terbaik. Dia surga sudah sediakan buat saudara dan saya. Tidak ada lagi penghukuman. Karena darah itu yang sudah mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Kita diselamatkan
oleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah dibeli oleh darah Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri.